Saya sering diminta oleh teman-teman penonton Sang Tutor bahwasanya mau dibuatkan konten tentang materi kemampuan teknis. Anda perlu ketahui bahwa soal kemampuan teknis dalam P3K itu sama halnya dengan kemampuan bidang atau SKB dalam tes CPNS. Jadi teman-teman sekalian, saya seorang dosen matematika ya, jika diminta mengerjakan soal kemampuan bidang, contohnya mungkin di bagian pemadam kebakaran, contoh lagi mungkin keperawatan, apalagi teman-teman kebidanan, ya itu tugas kalian, Anda belajar sendiri. Oke, saya ulangi, belajar sendiri untuk kemampuan teknis bidang kalian, Anda pasti bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik, para pejuang NIP ya. Kita jumpa lagi bersama saya Om Alman di channel Sang Tutor. Kita kembali membahas soal-soal P3K. Ini merupakan pembahasan yang ke-10. Teman-teman ya, bisa cek semuanya ya di link yang saya sematkan di atas. Anda klik itu. Ya. Soal yang ke-10 ini, saya ulangi, materi yang ke-10 ini adalah tentang, kembali kita bahas tentang manajerial, kompetensi manajerial teman-teman, yang sering muncul di setiap soal-soal P3K, dan ini untuk semua formasi. Saya ulangi, untuk semua formasi. Jadi, kita lihat teman-teman, soal manajerial mungkin sama persis dengan soal-soal TKP dalam CPNS. Sangat gampang teman-teman. Ya, Anda perlu tahu bahwa penilaian dalam soal tersebut ya itu berdasarkan poin per poin setiap pilihan jawaban. Jadi mulai dari poin 1 sampai poin 4 gitu ya. Nah, mungkin tapi saya buatkan di sini 5 pilihan untuk di manajerial. Nah, teman-teman perhatikan cuplikan soalnya 5 nomor ya seperti yang lewat berikut ini. Nah, jangan skip dulu teman-teman. Oke, sebelum kita bahas soal yang lewat barusan ya, saya kembali menawarkan teman-teman ya, siapa yang belum berlangganan dengan paket tryout Sobat P3K, kami sudah menyiapkan sampai 10 paket tryout. Anda bisa ulang-ulang ya, dimanapun dan kapanpun, bisa menggunakan HP dan laptop teman-teman. Nah, ini kami siapkan ya untuk beberapa formasi. Yang ada di sini adalah P3K semua jurusan, terus kebidanan dan keperawatan teman-teman. Untuk khusus kebidanan terus dan perawat itu sudah termasuk manajerial, sosiokultural, wawancara, dan ada kemampuan teknisnya. Jadi ada 4 subtes. Sedangkan untuk semua jurusan, jadi kalau seandainya Anda bukan 2 ini ya, Anda bisa akses saja teman-teman yang P3K semua jurusan. Di sini tersedia paket 10 paket teman-teman, ada manajerial, sosio, dan wawancara. Jadi minimal ini bisa jadi sebagai latihan Anda melatih diri dan mengatur waktu. Kenapa teman-teman? Karena dalam ujian CPNS atau P3K, kebanyakan orang gagal karena tidak bisa mengatur waktunya. Jadi, Anda akses itu, Anda punya ini ya, langsung klik teman-teman link di bawah ya, ada situ linknya, cara pendaftarannya. Nah di sini untuk kebidanan teman-teman ya, untuk bidan itu 5 paket tryout ya, kami sudah siapkan semuanya. Terus ada perawat juga teman-teman ya, yang bukan kedua ini Anda bisa akses ulangi tentang P3K semua jurusan ya gitu. Anda guru, Anda dosen, dan lain-lain, Anda bisa pilih teman-teman P3K semua jurusan. Ini biayanya cuma Rp75.000 saja teman-teman. Bisa diakses selama 1 tahun dimanapun dan kapanpun. Sudah ada ribuan orang yang berlangganan teman-teman, Anda belum, silakan akses itu. Nah,
Jika Anda sudah punya akun, Anda login teman-teman, langsung ikut tryout ya. Contoh soal seperti ini ya. Ini kalau kita ambil kebidanan ya, contohnya ya, Anda klik di mana semua ini nomor-nomor yang sudah disiapkan. Terus kalau selesai Anda kirim jawaban ya, kirim jawaban di sini, akses. Oke. Gampang teman-teman ya, sangat sekali. Langsung muncul total skornya ya, berapa teknisnya, manajerial berapa, sosio dan wawancara. Jadi seperti kita ujian aslinya teman-teman ya, gitu. Oke, uniknya teman-teman juga ada langsung pembahasannya di bawah gitu teman-teman ya. Jadi Anda yang mau berlangganan silakan klik link di bawah teman-teman. Anda bisa latihan sebelum ujian nanti. Kita bahas teman-teman soal 5 nomor seperti berikut ini. Nah baik, soal nomor 1. Oke, jadi materi manajerial 6 nomor teman-teman, soal lagi 6 nomor. Dengan dana terbatas, Pak Joko diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulunya tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya raik budget polis ya. Jika Anda sebagai Pak Joko, apa tindakan Anda atas permintaan atasan Anda itu? Nah teman-teman, ya jadi atasan Anda itu meminta Anda untuk mengerjakan sesuatu, artinya Anda sudah dipercaya. Apa yang Anda lakukan? Ya, jawabannya adalah harus terima, gitu ya, harus terima. Oke, menolak tugas, jawabannya salah teman-teman ya. Gitu. Oke, harus terima. Ini ya, menerima tugas itu dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, kita simpan dulu. Terus menolak tugas dengan mengungkapkan kekurangan-kekurangan diri. Nah, ini teman-teman salah. Ini artinya adalah tidak, ya, tidak profesionalisme ya, pesimis dan lain-lain. Oke, menerima tugas itu kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas itu. Bagus teman-teman. Atau menerima tugas itu kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Nah, ada 3 teman-teman menerima. Tapi mana yang paling bagus? Jawabannya adalah di sini. Ini adalah merupakan poin tertingginya. Kenapa? Karena di samping menerima, di sini juga ada mengajak rekan-rekan. Ini adalah poin yang paling tinggi. Kenapa? Karena ada namanya kerjasama. Oke? Jadi dalam materi ini, ya Anda harus ingat bahwa ada materi kerjasama yang paling tinggi poinnya teman-teman sekalian. Baik, kita lihat soal berikut. Nomor 2. Soal nomor 2 teman-teman. Jadi karena ini adalah merupakan sama dengan tes kepribadian atau mungkin TKP ya, Anda bisa jawab ya. Anda bisa kirim jawaban di komentar ya kalau kita berbeda jawaban. Nomor 2 ya, Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. Ini memaksa teman-teman. Ini bukan bagian dari integritas Anda ya. Memaksa teman-teman, salah ya. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. Kita simpan dulu. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. Simpan dulu. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Oke. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Saya pikir sama halnya teman-teman dengan sama dengan nomor 1 teman-teman, ini sudah bagian dari kerja sama tim ya. Saya ulangi, kerja sama tim. Jadi mendiskusikan apa hambatannya ya. Hambatan apa? Hambatan tadi ini ya, kurang produktif. Nah, selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Apa artinya? Poinnya adalah di sini adalah kerjasama teman-teman. Anda harus bangun tim dalam sebuah organisasi. Itu bagian soal tentang manajerial. Baik, kita lihat teman-teman pembahasan soal berikut nomor 3. Nah baik, soal nomor 3. Jadi saya pikir gampang semua sih ya. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak ya. Kita garis bawahi yang tidak terlalu mendesak. Oke, artinya bisa mungkin ditunda ya. Yang saya lakukan apa? Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan itu sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Oke. Nah, ini teman-teman jawabannya kurang tepat. Kenapa? Karena mengindahkan tugas baru dari atasan. Oke. Laporan itu akan menjadi merepotkan kalau tertunda.
Oke, salah teman-teman ya. Artinya dia mau yang utama adalah laporan itu, bukan tugas baru yang diberikan oleh atasan, yaitu menghadiri seminar. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. Saya pikir ini sudah salah juga teman-teman ya. D. Saya akan menghadiri seminar itu karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Saya pikir teman-teman jawabannya bagus sekali. Ya, saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Oke, jadi saya pikir D sama E hampir mirip ya teman-teman sekalian. Jadi yang tepat adalah jawabannya delta untuk soal nomor 3. Jika Anda punya jawaban berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita lihat soal berikutnya nomor 4. Baik, soal nomor 4 teman-teman. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Jadi Anda harus taat aturan gitu. Walaupun ada orang yang ada teman-teman yang melakukan itu, Anda sebagai ASN ya jadi pura-pura dulu teman-teman, berhati bagaikan malaikat ya. Oke. Jadi Anda jangan ikut-ikut teman-teman. Ikut melakukannya salah coy ya, salah. Jangan ikut-ikutan ya. Melakukannya hanya jika terpaksa. Ini salah teman-teman ya. Jadi gampang sekali sebenarnya jika dilihat pilihannya. Terkadang saja melakukan itu. Oke, salah juga ya. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya bagus. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi kalau diurutkan mungkin poin tertingginya adalah ini ya. Ini mungkin poin tertinggi disusul oleh ini gitu ya. Gampang. Sangat gampang teman-teman. Oke, baik. Kita lihat soal berikut teman-teman. Nomor 5. Baik, soal nomor 5 ya, yang terakhir. Ini gampang, teman-teman, yang terakhir gampang. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien itu terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda adalah gimana, teman-teman? Ya harus temui dia ya gitu. Karena terburu-buru coy di sini ya. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya, bagus jawabannya ya. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. Nah, salah ini coy, salah ya. Temui dia, karena itu adalah klien Anda. Menyuruhnya untuk menunggu, bagus juga, tapi ingat, terburu-buru dia ya, terburu-buru coy, terburu-buru ya. Jadi saya pikir bukan jawaban tepat ya. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. Ini bagus tapi bukan Anda yang temui langsung ya, salah ya gitu. Menyuruhnya untuk kembali lain kali aja. Ini kasihan teman-teman ya. Jadi saya pikir jika dilihat mana yang tepat, saya pikir jawaban yang paling tepat adalah jawabannya alfa ya gitu. Nah, cukup ya, saya pikir teman-teman cukup sekian ya untuk soal-soal manajerial. Teman-teman semangat belajar karena sudah dekat waktu untuk seleksi ya. Teman-teman belajar manajerial, sosiokultural, wawancara, dan kemampuan teknis Anda bisa belajar sendiri. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.